Hai, Luffy, tokoh utama dari seri One Piece ini sering dianggap sebagai sosok pahlawan karena dia adalah tokoh protagonisnya. Kita semua juga pasti sering gitu kan ya? Ini jagoannya yang mana? Yang jahat yang mana? Kayak gitu kan? Sebuah cerita yang berkisah antara pertarungan si baik dan si jahat. Tapi di One Piece nggak selalu begitu. Yang baik belum tentu pahlawan, yang jahat belum tentu kriminal. Untuk sosok Luffy sendiri, dia secara pribadi nggak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah seorang pahlawan. Sudah jelas dia mengklaim dirinya sebagai seorang bajak laut, yang dimana di dunia One Piece bajak laut dianggap sebagai kriminal. Luffy nggak pernah memikirkan julukan sebagai pahlawan ataupun penjahat. Dia ya cuma melakukan apa yang dia mau sebagai seorang bajak laut. Seorang Luffy sudah banyak melakukan hal-hal yang seorang pahlawan nggak akan pernah lakukan. Tapi sebelum lanjut lagi, alangkah baiknya buat subscribe dulu lah ya. Terima kasih. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang menunjukkan kalau Luffy itu bukanlah sosok pahlawan. Mencuri barang yang bukan miliknya. Sejauh ini Luffy sudah berpetualang cukup jauh dan sudah banyak orang yang dia tolong, bahkan sampai menyelamatkan sebuah negeri. Terlepas dari semua hal baik yang pernah dia lakukan kepada seseorang ataupun sebuah negeri, Luffy nggak segan-segan buat mencuri barang yang bukan miliknya. Contoh konkretnya adalah ketika di akhir arc Skypiea. Setelah mengalahkan Enel, para bajak laut topi jerami dan para penduduk Pulau Langit berpesta merayakan kemenangan mereka. Sebelum para penduduk Pulau Langit bangun di keesokan harinya, Luffy dan member para bajak laut topi jerami mencuri emas yang berada di Pulau Langit ini. Secara perbuatan yang namanya mengambil bukan kepemilikannya sudah salah kan ya? Walaupun mereka mengambil emas di perut ular raksasa. Pada akhirnya mereka segera pergi dari Pulau Langit membawa emas-emas yang sudah mereka curi. Walaupun para penduduk Pulau Langit juga sebenarnya mau memberikan emas ke mereka. Membawa seorang kriminal. Sosok Luffy memang sangat unik dan jauh dari sosok seorang pahlawan. Di awal petualangannya, dia mengajak Nami untuk menjadi navigator kapalnya, walaupun dia tahu kalau Nami itu suka mencuri. Setelah arc Alabasta, dia menerima Nico Robin di kapalnya karena Luffy merasa mau aja menerimanya. Sebuah alasan yang sangat subjektif, bukan? Padahal Nico Robin itu sudah terkenal sebagai pembunuh yang sudah menipu dan memanfaatkan banyak orang. Tapi Luffy nggak peduli soal itu. Perbuatan yang mungkin seorang pahlawan nggak akan melakukannya. Tidak mau berbagi daging dengan orang lain. Kalau udah urusan daging, Luffy bener-bener nggak mau berbagi sama orang lain, bahkan sama ke teman-temannya sendiri. Dia bilang kalau sosok pahlawanlah yang mau berbagi daging dengan orang lain. Makanya dia nggak mau jadi pahlawan karena dia nggak mau berbagi daging dengan orang lain. Sesimpel itu. Dengan begini bukan berarti teman-teman di kapalnya nggak makan juga. Ya tetap makan. Makanya dia memilih Sanji sebagai koki kapalnya untuk memastikan semua kru di kapalnya mendapatkan makanan. Sudah jelas kalau tanpa Sanji semua makanan terutama daging di kapalnya sudah habis dimakan Luffy semua. Nyawa teman yang sangat berharga. Luffy nggak memandang semua nyawa orang itu berharga, nggak. Nyawa teman-teman dan saudaranya adalah yang lebih berharga dari nyawa orang lain. Biasanya sosok pahlawan itu memandang nyawa semua orang berharga, sama rata semua gitu kan, teman ataupun lawan. Semua punya nyawa yang berharga. Kalau Luffy nggak bakal memberi ampun pada siapapun yang menyakiti teman atau saudaranya. Banyak hal yang dilakukan Luffy untuk orang-orang yang sudah menyakiti temannya. Contoh, ketika Usopp dihajar oleh Franky Family, Luffy benar-benar nggak segan-segan menghancurkan Franky Family. Terus juga Luffy mendeklarasikan perang kepada pemerintah dunia karena menculik salah satu temannya yaitu Nico Robin. Dan juga Luffy menghajar semua orang yang menghalanginya untuk menyelamatkan Ace di perang Marineford.
membebaskan para tahanan dari penjara. Untuk menyelamatkan Ace, Luffy benar-benar rela melakukan apa aja. Pada waktu itu, Ace masih ditahan di Impel Down dan Luffy menyusup masuk ke penjara terkuat milik pemerintah ini untuk membebaskan Ace. Dalam usahanya menyusup ke Impel Down ini, Luffy juga membebaskan beberapa tahanan yang ada di sana, terlepas kejahatan apa yang sudah orang itu lakukan. Luffy membebaskannya agar bisa membantu menyelamatkan Ace. Salah satu tahanan yang Luffy bebaskan adalah Crocodile. Padahal, dulu Luffy juga yang mengalahkan Crocodile di Arc Alabasta. Luffy pun juga sebenarnya nggak suka sama Crocodile karena sudah menyengsarakan negeri temannya yaitu Vivi. Tapi tetap aja dibebaskan sama Luffy karena Crocodile dianggap bisa membantu kabur dari Impel Down dan menyelamatkan Ace. Sangat bertentangan dengan prinsip kepahlawanan kan? Masa kriminal dibebaskan dan dibawa kabur? Menghancurkan sebuah negeri untuk daging. Di akhir arc Fishman Island, Luffy berbicara kepada Big Mom melalui Denden Mushi. Nah, waktu itu Big Mom minta jatah permen atau manisan ke para penduduk Fishman Island. Kita tahu kan ya, kalau Big Mom udah kepengen sama suatu makanan harus dituruti. Kalau enggak, bisa ngamuk dia. Nah, waktu itu permen atau manisannya itu udah habis dimakan sama Luffy. Akhirnya Luffy memberikan harta karun yang dia dapat dari Fishman Island ke Big Mom sebagai kompensasi permen ataupun manisan yang sudah dihabiskan Luffy. Karena Big Mom mengancam akan menghancurkan Fishman Island kalau enggak mendapatkan permen atau manisan ini. Nah, di sini Luffy bilang betapa gilanya si Big Mom ini. Masa mau menghancurkan sebuah negeri karena alasan permen? Kalau karena daging mungkin masih masuk akal. Nah, Luffy tuh bilang kayak gitu. Dengan begini menunjukkan kalau menurut Luffy boleh aja menghancurkan sebuah negeri karena alasan sebuah daging. Memang sih Luffy nggak pernah melakukan hal ini juga, tapi dia berpikir kalau hal ini bukan perbuatan yang salah. Tidak ada aturan dalam sebuah pertarungan. Di Arc Whole Cake Island, Luffy bertarung dengan salah satu komandan Big Mom yaitu Katakuri. Dalam pertarungannya, Luffy sempat menculik Broly agar bisa kabur dari dunia cermin saat Luffy kehabisan haki. Bukan seperti sosok pahlawan juga kan yang kabur di tengah-tengah pertarungannya. Soal menculik dan menyandera ini Luffy juga pernah melakukannya ketika di Amazon Lily. Dia menculik Margaret sebagai tawanan. Memang waktu itu juga Luffy nggak ada niat buat menyakiti Margaret juga. Dia melakukannya karena pengen kabur aja dari Amazon Lily. Balik lagi ke pertarungan dengan Katakuri. Dalam pertarungan tersebut terlihat beberapa kali Luffy melarikan diri dari Katakuri sampai menjebak Katakuri di dalam dunia cermin, walaupun akhirnya Luffy kembali lagi untuk melawannya. Ketika itu Luffy juga berada di posisi yang tidak diuntungkan karena diganggu oleh Charlotte Flampe, sehingga Luffy tertusuk trident Katakuri. Dengan hal ini pun Luffy enggak mengeluh karena dia sudah mengatakan kalau enggak ada salah ataupun benar dalam pertarungan bajak laut. Tapi sifat kesatria Katakuri dalam pertarungan ini patut diacungi jempol. Dia benar-benar ingin bertarung dengan jujur dan adil, sampai dia rela menusuk dirinya sendiri dengan trident agar memiliki luka yang sama seperti dialami Luffy. Yap, tadi beberapa hal yang sudah dilakukan Luffy yang mencerminkan kalau dia itu bukanlah sosok pahlawan. Dari awal dia juga udah bilang kalau dia itu bajak laut, bukan pahlawan. Dan dia memang melakukan apa yang dia pengen. Tapi memang semua hal yang dia lakukan tadi berada di konteks tertentu ya. Dia punya alasan khusus kenapa dia melakukan hal-hal yang secara tindakan adalah salah. Tapi bagaimanapun juga Luffy adalah kapten kita. Walaupun bukan sosok pahlawan, Luffy tetaplah Luffy. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, komen, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu, thank you and see ya.